Lihat nih, tanaman tumbuh apanya dulu? Akar. Setelah tumbuh akar, dia menyerap air. Menyerap air dari tanah menginisiasi tumbuhnya tunas. Tumbuh tunas kemudian jadi sebuah daun. Daun kemudian tumbuh dewasa dan bisa menyerap sinar matahari, berfotosintesis. Setelah dia berfotosintesis, dapat energi, tumbuhkan lagi akar lebih panjang. Akar tumbuh lebih panjang, daun tumbuh lagi lebih panjang. Lebih panjang lagi daun, lebih panjang lagi akar. Artinya apa? Yang terlihat di atas menggambarkan yang di bawah. Jangan ngelihat orang solehnya sekarang, lihat apa yang sudah dia tumbuhkan di akarnya. Kalau Anda melihat orang itu soleh di siang hari, insya Allah ibadahnya di malam hari lebih banyak. Kalau Anda lihat hafalan Qur'annya ketika dia baca di sholat, insya Allah yang dia hafal di dalam diri dia, insya Allah lebih banyak lagi. Akar menentukan atas. Semakin panjang akar, semakin panjang daun. Berarti kalau Anda ngelihat orang yang jenggotnya panjang, itu berarti sudah ruwet itu di atasnya jadi bentukannya. Enggak, itu cuma kekecewaan orang yang nggak punya jenggot aja gitu kan. Kalau kita lihat, inilah kemudian atas menentukan yang bawah. Artinya adalah apa? Habits itu kayak spiral. Awalnya kecil, lama-lama jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Tapi dimulai dengan yang kecil. Jangan harap Anda bisa main yang besar kalau Anda nggak mulai main dengan yang kecil. Kecil dulu baru besar. Kalau besar jadi kecil, itu orang yang merugi. Kalau orang yang beruntung, kecil dulu lama-lama jadi besar, 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 dan besar. Contoh, habit dimulai dari kecil. Ada orang naik tangga, ibunya bilang, jangan, nanti kamu jatuh, jangan. Ingat dia sampai gede. Mak gua bilang nggak boleh naik tangga. Sampai gede dia ingat pokoknya nggak boleh naik tangga. Ingat serius dia, nggak boleh naik tangga. Istiqomah dia, nggak boleh naik tangga. Istiqomah sampai husnul khotimah gitu kan ya. Istiqomah, pokoknya dia nggak mau naik tangga pokoknya. Nah, inilah yang di dalam kedokteran namanya muscle memory, ingatan otot. Karena otot juga punya ingatan. Dari mana kita belajarnya? Nih, dari orang main basket. Ada yang suka main basket? Ada yang suka main basket? Kapan-kapan kita tanding. Tapi saya sudah 7 tahun nggak main basket lagi. Kalau misalnya Anda main basket 7 tahun yang lalu, nyesel Anda gayanya. Nah, ini orang main basket zaman dulu. Nah, kita lihat pada main basket, ini namanya free throw. Free throw itu baru bisa mencapai akurasi 85% setelah diteliti dia harus mengeluarkan lemparan 500.000 kali. Berapa? 500.000 kali free throw baru punya akurasi 85%. Makanya kalau kita lihat Michael Jordan yang tembakannya terbaik sepanjang masa itu, dia punya spot-spot untuk nembak. Yang kalau dia nggak di spot itu, dia merasa nggak nyaman. Tapi kalau dia sudah dapat titik itu, pasti masuk bolanya. Karena 85% setelah 500.000 kali lemparan. Itu namanya muscle memory. Nah, ada orang yang sudah pernah lempar 500.000 kali dan punya akurasi 85%. Diteliti, setelah itu dia disuruh lempar 10 kali. Yang masuk berapa? 10-10-nya masuk. Karena akurasinya 85%. Sekarang matanya ditutup, suruh ngelempar lagi 10 kali. Yang masuk berapa? 10-10-nya masuk. Berarti mata tidak pengaruh akan lemparan dia. Dia disuruh maju 2 langkah. Kemudian suruh ngelempar lagi, yang masuk berapa? Yang masuk 7. Suruh mundur 2 langkah dari titik yang dia latih. Suruh ngelempar lagi 10 kali, yang masuk berapa? 7 juga. Berarti yang pengaruh apa? Jaraknya, bukan matanya. Artinya apa? Itulah muscle memory. Yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek biasa naik mobil manual, suruh naik mobil matic, apa yang terjadi? Ada aja yang diinjak sebelah kiri gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa gitu kan ya. Sudah bawa mobil matic, tiba-tiba suruh bawa mobil manual, apa yang terjadi? Mati mesin ketika lampu merah. Karena itu habits, namanya setangan kalau lagi nyetir. Inilah namanya muscle memory. Otot kita juga punya sebuah yang namanya habits, punya ingatan. Enak nggak kalau sudah begitu? Keluar dalil otomatis. Nah itulah karena ada otot kemudian untuk keluar dalil. Lah kalau ada orang yang belum bisa keluar dalil, artinya ototnya belum ada untuk keluar dalil. Semua namanya habits. Dan bentuk habits seperti membebat hutan. Lihat nih, ada anak kecil main petak umpet di sebuah ladang gandum. Ketika mereka melewati ladang gandum sekali, gandumnya biasa aja, paling rebah dikit. 2 kali lewatin, agak rebah. Lewatin lagi, tambah rebah. Ada orang mau lewat jalan, pilih jalan yang sudah rebah atau pilih jalan yang belum rebah? Yang sudah rebah, ngapain gatel-gatel untuk menembus gandum lagi? Lewatin lagi, diinjek lagi, tambah rebah. Diinjek lagi, mati rumputnya. Diinjek lagi, tanahnya tambah padat, buat jalan setapak. Betul begitu? Lama-lama padat lagi. Lama-lama orang bawa batu ditaburin di situ. Lama-lama diaspal.
Awalnya ngelewatin itu perlu waktu 5 menit, lama-lama tinggal 30 detik. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Dalam terminologi manusia, inilah namanya jalan-jalan pikiran. Sesuatu yang terjadi berkali-kali sehingga membentuk jalan pikiran kita. Betul begitu? Tuh, jalan-jalan pikiran. Dan inilah yang membentuk karakter kita. Contoh, hari Ahad, lagi santai di rumah, tiba-tiba di luar ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, lihat dari jendela, pakai peci, bawa map, anak kecil 11 tahun. Siapa dia? Tukang minta-minta. Nah, kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Karena sudah terjadi berulang kali. Maka ada yang nanya saya di Twitter, Ustadz, gimana kita supaya supaya nggak suuzon? Saya kasih tahu, suuzon itu hasil latihan. Berarti kalau Anda sekarang mudah suuzon, hati-hati, itulah latihan Anda dari dulu. Gitu kan ya? Lah gimana supaya nggak suuzon? Latih, bikin jalan yang baru. Jangan lewati jalan yang sama lagi. Bikin jalan yang baru, rebahkan jalan yang baru. Lama-lama jalannya akan tumbuh lagi gandumnya, akan tumbuh lagi rumputnya. Itu caranya. Paksakan diri untuk tidak suuzon. Kalau kita ikuti gitu lagi, Ustadz bohong, ngomong doang. Nah itu suuzon itu. Berarti memang dia sudah terlatih untuk suuzon. Gitu loh maksudnya. Dan tidak suuzon itu perlu dilatih. Tidak pelit itu perlu dilatih. Tidak kemudian menganggap orang rendah itu perlu dilatih. Latihnya dengan apa? Habits, berulang-ulang kali. Habits dibentuk selama 30 hari. Makanya ketika pejuang subuh datang, kemudian bertanya, berapa hari untuk bentuk habit? Saya katakan 30 hari minimal. Ada yang berkata 21 hari, tapi kayaknya minimal 30 hari. Kenapa? Belajar dari Ramadan. Ramadan berapa hari? 29. Kadang-kadang 30 hari. Coba bayangkan ketika Ramadan. Ketika Ramadan, orang yang biasa makan jam 12 siang hari, pas Ramadan sering nggak rasa sakit perut, badan nggak enak? Sering, karena pola makan kita berubah. Awalnya jam 12, maka lambung mengeluarkan zat asam jam setengah 12. Kemudian berubah jadi jam 6. Ketika sudah sebulan, maka zat asamnya keluar jam berapa? Jam 12? Enggak, jam setengah 6. Maka ketika sudah selesai puasa 1 Syawal, disuruh sarapan, enak enggak? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Karena sudah terbiasa punya jadwal makan yang baru. Itulah namanya habits. Pertama-tama kita learn, kita belajar, kemudian ketemu bapaknya. Siapa bapaknya? Ibunya namanya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habits. 30 hari. Nggak percaya? Nih, saksikan teman Anda nih. Tuh, lihat tuh. Tuh teman Anda tuh. Tuh, jago kan? Nah, jago kan? Nah, ayo. Bisa nggak kayak begini? Oh, kesaleo itu bisa. Nah, coba lihat nih. Lihat nih. Tuh, jago banget tuh dia tuh. Lihat tuh. Nih, tenangan berputar. Nah, ayo. Nah, ayo coba lihat tuh. Lihat, dia diserang dari belakang, nggak mempan. Tuh. Dia diserang dari depan, lebih nggak mempan lagi, digigit sama dia tuh. Ayo. Tuh, lihat tuh, sudah ban hitam dia tuh. Nah, gagah perkasa, akurasinya 100%. Nah, ayo. Tuh, tekniknya lengkap. Nah, perkenalkan pelatihnya, mirip ya? Tekniknya mirip maksudnya. Nah, kalau gitu kita lihat nih. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dia dari lahir sudah bisa kungfu. Yang ditunjukkan pada kita video setelah dia hebat. Yang nggak ditunjukkan seberapa menderita sengsaranya pelatihnya ngelatih dia sampai seperti itu. Kan itu kan ya? Itulah namanya habits. Monyet ini dilepas lagi ke hutan, akan digebukin teman-temannya seperti itu? Enggak, pasti dia balik lagi manjat pohon, makan pisang. Karena balik lagi seperti habits teman-temannya yang lain. Betul begitu Ibu sekalian? Nah, kalau gitu kita lihat. Habits tidak perlu motivasi dan tidak perlu mikir. Ini kabar baiknya. Habits tidak perlu motivasi dan tidak perlu mikir. Kadang-kadang malah kita nggak jadi habits gara-gara banyak mikir. Ustadz, saya pengen tahajud Ustadz, gimana caranya? Ya bangun terus tahajud. Ya itu Ustadz, saya nggak bisa bangun. Ya pasang alarm lah bangun. Ya itu Ustadz, alarm itu saya nggak kedengeran. Ya terserah kamu gimana caranya. Mau digampar kek, mau disiram air kek, yang penting bangun. 30 hari paksain, dapat itu habits insya Allah. 30 hari paksain. Ustadz, kalau saya terpaksa berarti nggak ikhlas dong. Nah itulah banyak mikir. Saya kasih tahu, orang yang dipaksa beribadah, ujung-ujungnya insya Allah ikhlas. Tapi kalau orang yang nggak beribadah dengan alasan nggak ikhlas, itu pasti nggak akan ikhlas. Kan gitu kan ya? Karena orang yang nggak melakukan, bagaimana mungkin ikhlas? Kan gitu. Ikhlas itu tergantung repetisi, tergantung bapak ibunya. Bapaknya siapa? Latihan. Ibunya siapa? Repetisi. Hasilnya habits. Contoh, Anda sedekah 50.000 rupiah, ria nggak? Ria nggak?
Tergantung. Kalau itu sedekah Anda yang pertama kalinya 50.000, kemungkinan besar ria itu. Lihat nih gue nih, warna hijau, warna biru nih, yang lain hijau, bawa golok doang. Nih lihat nih, pakai peci nih, gitu kan ya. Warna biru nih, keren kan itu kan ya. Nah, mungkin ada rianya, baru sekali, teruskan 2 kali, teruskan 5 kali, teruskan 10 kali, sampai 200 kali, sampai 500 kali. 500 kali sudah nyumbang duit 50.000. Ria nggak kira-kira? Enggak, sudah biasa aja kayak buang duit kan gitu kan ya. Enggak ria, karena sudah berkali-kali. Maka ria itu gara-gara enggak biasa. Maka biasakan. Ikhlas adalah hasil pembiasaan. Bukan karena kita belum bisa ikhlas lantas kita berhenti beribadah. Allahu Akbar, saya nggak sholat, nggak usah sholat deh, nggak ikhlas, saya nggak usah sholat deh karena belum ikhlas. Enggak, tetap aja sholat, latihan supaya ikhlas. Nggak perlu mikir dan nggak perlu pakai motivasi. Monyet nggak punya akal, monyet nggak punya motivasi, dia bisa kungfu. Kita punya akal? Punya motivasi? Punya, harusnya bisa lebih besar daripada itu. Maka jangan banyak mikir dalam perkara ma'ruf. Kita sekarang kebalik, kalau kata orang Sunda zaman dulu kebalik-balik. Jadi gini, ada orang berbuat baik mikirnya, engke kumahanya, nanti gimana ini kalau saya sudah berbuat ini. Tapi kalau dia berbuat buruk mikirnya, kumaha engke wae lah. Itu artinya gimana nanti aja lah, yang penting sekarang dulu enak kan itu kan ya. Harusnya kebalik, ketika berbuat kebaikan mikirnya gimana nanti aja saja, gimana nanti saja kan ya. Kumaha engke wae lah kan ya. Nah kalau berbuat buruk engke kumaha kan gitu. Nah ini kemudian kebaliknya kita, jangan banyak mikir. Kalau Anda banyak mikir nggak jadi tuh berbuat baik. Mau tahajud serius, yakin, tapi besok kan bangun pagi. Besok kan masuk kerjanya kan pagi, semalam kan lembur, jadi nggak tahajudnya? Nggak jadi kalau Anda banyak mikir. Nah karena itu jangan banyak mikir, nggak harus pakai motivasi. Yang penting habits dipaksakan, insya Allah jadi. 30 hari jadi, 90 hari tambah kuat. Kalau mau lebih kuat, 1 tahun. Maka orang yang sudah terbiasa duha, sudah terbiasa tahajud, sehari nggak duha nggak tahajud, enak nggak? Ada yang merasa kurang? Ada. Kalau orang nggak biasa tahajud, ada yang merasa kurang nggak? Ada, kurang tidur gitu kan ya. Nah itu, paksain terus. Insya Allah cuma sebentar itu. Rasanya ngantuk aja, insya Allah cuma sebulan. Setelah selesai sebulan, tidur Anda. Enggak. Insya Allah sudah biasa insya Allah. Karena itulah namanya habits. Bila kita tidak menanam bunga, maka yang muncul rumput. Itulah otak kita. Akal kita tuh luar biasa. Allah kasih akal kita kayak sebidang tanah kosong. Kalau kita tanam bunga, yang muncul apa? Bunga. Rumputnya muncul nggak? Muncul juga. Kalau kita nggak nanam apa-apa yang muncul rumput. Sekarang saya tanya, monyet tadi dilatih, hebat nggak? Hebat. Mau tahu monyet yang nggak dilatih habitsnya? Monyet yang nggak dilatih habitsnya berbahaya. Karena kalau kita nggak ngelatih habits yang baik, pasti yang muncul habits yang buruk. Ini contoh monyet yang nggak dilatih habits yang baik. Don't try this at home. Berbahaya. Adegan ini dilakukan oleh profesional. Jadi jangan sekali-kali ditiru. Paham? Oke, jangan sekali-sekali tiru ya. Ini monyet yang tidak tahu kalau dia punya kebiasaan buruk. Nih lihat nih. Tuh, kesukaannya korek-korek. Nah, setelah korek-korek dicium. Langsung pingsan aja gitu. Nah, ini monyet yang tidak terlatih. Kenapa dia tidak terlatih? Karena dia belum dilatih habits. Makanya kebiasaannya buruk. Kita mungkin mengetawakan monyet ini tanpa kita sadar kita punya kebiasaan-kebiasaan yang bunuh diri. Betul begitu? Punya kebiasaan-kebiasaan yang bunuh diri. Syukur kalau Anda sadar. Kalau Anda nggak sadar, itu bahaya itu. Karena setiap orang punya kebiasaan sendiri-sendiri. Setiap pembicara juga pasti punya kebiasaan sendiri-sendiri. Betul begitu? Kalau habit saya apa? Paham kan kira-kira maksud saya? Itu adalah habit saya. Gitu kan maksud saya? Nah itu adalah habit saya. Semua pembicara punya habits. Dan saya tahu dalam setiap kali kajian saya mengucap itu kira-kira 33-34 kali. Nah itu adalah habits bagi diri saya. Saya paham. Tapi ada habits-habits yang kita nggak sadar. Yang itu bisa bunuh kita. Mending cuma bunuh kita. Bunuh jamaah dakwah. Bunuh Islam yang sebenarnya. Gara-gara kita punya habits yang jelek. Ngomongin orang, mencela orang, pinter nyari kesalahan orang, lupa terhadap kesalahan sendiri. Itu habits paling jelek saya pikir zaman sekarang. Kenapa? Bikin uhuah berantakan. Betul begitu? Nah kalau gitu kita lihat lagi. Nih, ini adalah kemudian tentang habits dan inilah tujuan kita. Dari dodol menjadi habits. Apa itu dodol? Yang tidak sadar bahwa dia tidak bisa. Nah ini dodol, useless. Mereka nggak berguna karena mereka tidak sadar bahwa mereka tidak bisa. Lama-lama mereka jadi sadar bahwa dia tidak bisa. Maka dia pasti belajar.
Tujuan kita menyadarkan orang bahwa dia tidak bisa, maka dia otomatis akan belajar, mau belajar. Setelah dia belajar, dia bisa dan dia sadar kalau dia bisa. Naik motor, sebelah kanan gas, sebelah kiri kopling, sebelah kiri kaki apa? Gigi, sebelah kanan rem. Kalau mau ganti gigi gimana caranya? Teorinya matiin gas, tekan kopling, injek gigi, lepasin kopling pelan-pelan sampai ngegas. Itu kan teorinya. Lama-lama otomatis naik motor sampai bebean, naik motor sampai main game, betul begitu? Nah ini kemudian terjadi karena sudah otomatis. Maka suatu hari di Facebook saya ada muncul iklan dari ustadz saya. Hadirilah pelatihan bahasa Inggris, 3 hari dijamin cas-cis-cus bahasa Inggris. 3 hari dijamin cas-cis-cus bahasa Inggris. Ustadz saya yang lain protes di bawahnya, bohong, nggak mungkin 3 hari cas-cis-cus bahasa Inggris. Kenapa? Saya belajar bahasa Jerman 4-5 tahun baru jadi master. 4-5 tahun baru bisa bahasa Jerman. Saya penasaran, saya tulis di bawahnya, Ustadz, indikasi antum bisa bahasa Jerman apa? Dia bilang, mimpi saya dalam bahasa Jerman. Mimpinya dalam bahasa Jerman. Artinya apa? Kalau kita masih mikir untuk ngomong, itu berarti kita belum menguasai. Gitu kan ya? Kalau kita masih mikir kalau mau ngomong, itu belum menguasai. Karena yang dibilang habits adalah kita sudah nggak sadar keluar yang demikian. Orang-orang Arab yang asli dari Arab, dia belajar bahasa Indonesia. Kalau lagi marah, maki-makinya bahasa Arab itu. Tanpa sadar, maki-maki bahasa Arab. Kita dengar amin, 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 amin. Karena kita nggak tahu artinya apa gitu kan ya. Kita kira dia lagi berdoa gitu kan ya. Ternyata lagi maki-maki. Nah, dia tidak sadar bahwa dia bisa. Dalam mimpi pun ngigaunya tentang dakwah. Dalam mimpi pun ngigaunya ayat-ayat Al-Quran keluar. Keren nggak? Keren. Kalau sudah terbiasa, maka hati-hati. Kalimat terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kira itu sadar kita ucapkan. Enggak. Itu bisa jadi adalah kalimat terakhir yang muncul daripada habits. Maka biasain dari sekarang ngucapin kalimat-kalimat kayak begitu. Bukan nanti sudah mati baru dilatih. Enggak, dari sekarang dilatih. La ilaha illallah, pahami maknanya, ucapkan kemudian isinya, dan terapkan melalui amal-amalnya. Insya Allah otomatis terucap. Sama kayak ada orang-orang, kalau ada orang-orang dapat musibah, tergantung tuh. Kalau orang yang sudah terlatih, ngucapnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dulu sebelum kemudian masuk Islam, ketika dapat musibah, ngucapnya apa? Buset, misalnya gitu kan ya. Nah, itu menurut kebiasaan kita, gitu loh. Nah itu dilatih gitu loh maksudnya. Kalau dilatih, insya Allah kata kita bagus dan insya Allah semuanya bagus. Dari dodol menjadi habits. Apa buktinya? Ini adalah buktinya. Kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal? Ini salah satu contoh habit. Kenalan dulu. Abdurrahman bin Auf orang paling kaya di Mekah. Perniagaannya luar biasa, menguntungkan. Suatu hari Abdurrahman dikatakan sama orang Quraisy, wahai Abdurrahman, Rasulmu sudah pergi ke Yasrib, Madinah. Kalau mau nyusul dia, tinggalkan seluruh harta lo di Mekah. Jangan engkau bawa. Tapi kalau engkau memilih hartamu, jangan pergi ke Madinah. Abdurrahman berkata, tidak ada cerita harta lebih saya pilih daripada Muhammad Rasulullah. Saya tinggalkan harta saya miliaran, saya pergi ke Madinah. Dia cuma pakai baju yang lengket di badan dia saja. Sampai di Madinah, karena saking senangnya Rasulullah, Rasul persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini orang paling kaya di Madinah. Saking senangnya Sa'ad bin Rabi bilang, wahai Abdurrahman, senang banget saya dipersaudarakan sama kamu. Nih, lihat nih, ujung ke ujung tuh toko saya semua. Ujung toko saya semua. Kalau kamu mau, kita tetap bagi 2. Kamu ambil setengah, saya ambil setengah. Dan kamu orang paling kaya, ini urus nih harta saya. Saya punya toko banyak nih, ambillah setengahnya. Saya punya 2 istri. Yang mana menurutmu paling cantik, ambil jadi istrimu. Subhanallah, ngeri banget. Masa istrinya dibagi? Iya. Loh, masa tega-tega banget? Tenang ibu-ibu sekalian, ada cerita di balik dia menawarkan istrinya. Nanti ibu-ibu akan tahu dan bapak-bapak akan tahu kenapa dia menawarkan istrinya. Saya kasih tahu. Ketika kemudian dikasih yang seperti itu, istri dibagi, toko dibagi. Kalau Anda dapat tawarannya sama, terima nggak? Terima nggak? Terima. Makanya nggak kaya-kaya. Abraham bin Auf itu orang kaya. Orang kaya itu punya mental orang kaya. Mental orang kaya nggak mau dikasih. Sahabat Sa'ad bin Rabi itu tahu 100% Abdurrahman itu orang kaya, maka dia tawarin. Karena dia tahu nggak mungkin terima itu, gitu kan ya. Lah kalau dia ketemu sama Anda nggak akan ditawarin, gitu kan ya. Dia sudah tahu Anda masih mau, kan itu kan ya. Nah itulah para sahabat, dia tahu orang kaya nggak akan mau. Maka Abdurrahman berkata, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Berkah Allah bagi hartamu dan keluargamu. La jatali fidalik. Aku tidak memerlukan semua itu. Wa innama daluni ala suk.
Akan tetapi tunjukkan saja aku di mana pasar. Li'ittijaru fiha, untuk aku berdagang di dalamnya. Ditunjukin pasar, mendadak Abdurrahman jadi orang paling kaya di Madinah. Tatkala Rasul beberapa saat kemudian datang dan berkata, apa kabarmu wahai Abdurrahman? Abdurrahman berkata, alhamdulillah ya Rasul, saya baru menikahi satu orang akhwat. Nah, lo maharnya apa? Pakai emas sebesar biji kurma. Biji kurma Arab, bukan biji kurma Indonesia itu. Nah, jadi banyak itu maharnya. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, Abdurrahman, kenapa kamu selalu berada dimanapun kamu selalu kaya? Abdurrahman berkata, saya juga nggak tahu kenapa saya kaya terus. Tapi ketika saya membalik sebuah batu, maka di bawahnya saya temukan emas. Jadi Abdurrahman tuh keahliannya sudah sampai membalik batu, bawahnya ada emas. Insting dagangnya luar biasa. Dari sini bisa kita lihat orang yang sudah terlanjur kaya susah miskin. Ya. Orang sudah terlanjur kaya susah miskin, karena sesuatu yang dilihat tuh pasti jadi duit gitu kan ya. Nah, itu orang yang sudah terlanjur kaya susah miskin. Tapi kalau orang yang sudah terlanjur miskin, nah bukan saya bilang gitu kan ya. Bukan berarti orang kaya lebih mulia daripada orang miskin. Tidak. Dalam beberapa hadis justru orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Dalam beberapa hadis Rasul katakan orang miskin mendahului orang kaya masuk surga 500 tahun duluan. Katanya begitu. Dan Rasul berdoa, ya Allah, matikan saya sebagai orang miskin, kemudian bangkitkan saya menjadi bersama-sama dengan orang miskin, dan satukan saya di surga bersama orang miskin. Kaya miskin itu nggak ngaruh. Yang penting Anda bersyukur atau Anda tidak bersyukur. Anda manfaatkan kaya dan miskin untuk Allah atau tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah habits. Kenapa Abdurrahman jadi orang kaya di Madinah dalam waktu singkat? Karena di kepalanya sudah hafal luar biasa segmentasi pasar, diferensiasi pasar, jalur perdagangan, jaringan, sales dan sebagainya. Dalam waktu singkat dia lihat di pasar apa yang belum dijual, dia datangkan minyak samin, jual minyak samin. Terus kemudian dia fusi dengan orang-orang yang jualan unta. Kemudian jadi besar bisnisnya, jadi hebat kaya raya. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, kalau gitu kita lihat habits meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Karena kenapa? Awalnya bentuknya susah, tapi lama-lama insya Allah sudah jadi enak. Habits kayak pelayan. Pelayan itu awalnya kita latih, lama-lama dia mempermudah kerja kita. Tapi kalau pelayan nggak dilatih, nyusahin atau mempermudah? Nyusahin. Itulah habits. Awalnya susah, lama-lama jadi enak. Dan inilah yang Allah katakan, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab berulang kali agar menimbulkan pengajaran. Berarti pengajaran atau pelajaran itu kuncinya adalah berulang kali. Remember to repeat and repeat to remember. Ulangi supaya orang ingat dan ingat untuk mengulang-ngulangi. Contoh, bapaknya siapa namanya? Bapaknya siapa namanya? Ibunya namanya? Anaknya namanya? 3 hari ke depan insya Allah ingat itu. 3 hari ke depan insya Allah ingat. Kalau Anda tidak ulangi lagi 3 hari ke depan, lupa itu pasti. Bapaknya adalah latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habits. Diulang-ulang adalah kunci mengingat. Sama kayak ngafalin Al-Quran. Walaupun kemudian saya dalam proses, insya Allah kemudian kuncinya berulang-ulang. Apa kuncinya? Berulang-ulang. Kalau nggak bisa 2 kali, 3 kali. Nggak bisa 3 kali, 20 kali. Masih nggak hafal juga, 40 kali. Masa sih dengan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, 40 kali nggak hafal? Nggak mungkin. Kalau masih nggak hafal juga, 60 kali. Masih nggak hafal juga, 80 kali. Masih nggak hafal juga, berarti Anda idiot berarti gitu kan ya. Dan itu kan nggak mungkin gitu kan ya. Anda pasti hafal. Saya tuh sudah tua Ustaz. Oke, saya sudah katakan, beda antara bisa dengan tidak bisa adalah biasa. Kalau kita mau biasain, insya Allah bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Dan ingat, Allah nggak menilai hasilnya, tapi Allah menilai proses. Kalau Anda prosesnya nggak mau jalanin, hasilnya nggak akan ada. Tapi kalau Anda mau menjalani proses, di situ letak pahalanya. Selesai. Itulah kemudian habits. Maka berapa jam kita latihan? 10.000 jam. Nih lihat nih, orang-orang hebat di dunia. Kita nggak bahas akidah karena habits ini umum. Tapi kalau yang menerapkan orang muslim, alangkah cantik. Luar biasa. Tiger Woods 21 tahun jadi pemain golf profesional. Dari tahun berapa dia latihan? 9 tahun dia sudah main golf. Ronaldinho umur 24 tahun jadi pemain terbaik dunia. Umur 11 tahun dia sudah ikut klub bola profesional. Dan beberapa yang lain nih, Schumacher 7,5 detik pit stop. Dia sudah latihan berapa lama? Puluhan tahun. Ferrari itu latihan. Nih main basket, nyetir, ini juga sama. Puluhan tahun. Nih lihat nih, ada orang main tenis meja, nggak kalah-kalah musuhnya. Ternyata musuhnya hebat. Kenapa? Musuhnya sudah punya habit. Tuh, nggak kalah-kalah tuh, lihat tuh. Tuh, nggak kalah-kalah tuh. Tuh, lihat tuh nggak kalah-kalah tuh. Nah, kenapa nggak kalah-kalah ini? Ternyata sudah punya habits. Apa? Anjingnya sudah punya habits. Saja gitu. Sudah punya habits bermain tenis meja. Nah, ini salah satu kemudian habitsnya.
Habits dibentuk dalam waktu 10.000 jam. Berapa lama? 10.000 jam. Artinya apa? Kalau Anda pengen jadi yang ahli dalam satu hal, lakukan 10.000 jam. Dulu pas saya main Facebook, pindah ke Twitter, pusing nggak main Twitter? Pusing banget. Waktu kemudian saya katakan, saya pusing main Twitter, tapi insya Allah setelah sebulan, insya Allah nggak pusing lagi. Sekarang saya pusing main Facebook. Kenapa? Karena sudah biasa main Twitter. Segala sesuatu tergantung dengan kebiasaan kita. Apa yang mau kita biasakan? Mau jadi penulis? Mulai dari sekarang nulislah. Artinya 10.000 jam itu apa? Kalau sehari Anda biasakan 3 jam dalam perkara yang mau Anda kuasai, Anda menguasai dalam waktu 10 tahun. Sehari 3 jam, 10 tahun jadi menguasai wilayah itu. Contoh, mau jadi penulis? Mau. Kuncinya apa? Nulislah tiap hari. 1 hari 3 jam. Tapi saya nggak tahu apa yang ditulis. Tulislah tentang tidak tahu cara menulis. Saya mau jadi penulis, tapi saya nggak tahu cara menulis. Tapi setelah dapat materi habit, saya harus menulis. Walaupun saya nggak tahu. Dan sampai sini saya sudah pusing kepala saya. Mau nulis apa lagi? Tulislah 3 jam. Lama-lama insya Allah setelah 5 tahun Anda akan jadi penulis. Orang yang menulis buku tentang tidak tahu cara menulis. Kan gitu kan ya? Semua orang tergantung habitsnya. Nah, yang terakhir izinkan saya mengutip perkataan Imam Syafi'i tentang cara belajar. Wahai saudaraku, kalian tidak akan dapat menguasai satu ilmu kecuali dengan 6 syarat. 1, dengan kecerdasan, insya Allah semua punya. 2, dengan bersemangat, insya Allah kita semua punya. Apa ini bersemangat? Tidak selesai, tidak berhenti sebelum dapat. Itu semangat. Yang ketiga, dengan kesungguhan. Apa ini kesungguhan? Berbuat yang setara dengan apa yang ingin kita dapatkan. Contoh, kalau Anda pengen kemudian untuk jadi penulis, maka menulis. Itu kesungguhan namanya. Kalau mau jadi penulis tapi kerjanya main game, bohong. Anda pengen menikah, pantaskan diri. Jangan kemudian berbicara dengan yang lain. Itu adalah kemudian kesungguhan. Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang pengen kita raih. Itu kesungguhan. Mau pergi ke Surabaya, jalanlah ke arah timur, jangan arah ke arah barat. Naiklah pesawat, bukan naik kapal, kan itu ya, dan sebagainya. Itu kesungguhan. Apalagi dengan memiliki bekal, investasi, duit atau waktu. Nggak punya waktu, pakai duit. Nggak punya duit, pakai tenaga, pakai waktu. Nggak punya dua-duanya, mati aja gitu kan ya. Nah, pasti punya investasi. Yang kemudian yang berikutnya bersama pembimbing, ada mentornya. Yang terakhir, waktu yang lama. Nggak ada instan. Nggak ada instan. Jadi Ustadz tolong berikan saya tips dan trik agar jadi beriman. Nggak ada cerita seperti itu. Beriman nggak ada tips dan trik. Beriman tidak instan. Punya ilmu tidak instan. Harus ada waktu. Bersabarlah untuk belajar. Istiqomah sampai husnul khotimah. Itu sabar itu. Waktu yang lama. Nggak ada cerita instan. Karena instan nggak ada di dalam Islam. Maka insya Allah yang terakhir lagi, it's not what they do but what they did. Paham kira-kira maksudnya? Jangan lihat apa yang orang bisa lakukan sekarang. Lihat apa yang dia perbuat untuk jadi seperti itu. Itulah habits. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Jadi nggak ada cerita nggak bisa ya. Kalau nggak mau saya terima. Tapi kalau Anda bilang nggak bisa, saya nggak terima. Karena nggak mungkin Anda nggak bisa. Kenapa nggak bisa bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Arab? Nggak bisa. Salah. Nggak mau saya terima. Maka harusnya gimana caranya agar bisa jadi mau. Itu sebenarnya karena nggak ada yang nggak bisa. Allah tidak akan mungkin membebankan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Maka Allah perintahkan kita untuk kewajiban satu hal, pasti mampu kita lakukan. Termasuk tutup aurat, termasuk nggak mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Tadi pagi kan rame banget. Kadang-kadang aneh kan ditanya, kenapa itu kan bukan urusan kita gitu loh maksudnya. Itu kan perayaan agama lain, kenapa sih ikut-ikutan? Ribet banget sih kan itu kan ya, untuk ikut-ikutan urusan orang lain. Itu tapi Menteri Agama mengucapkan, wajar dia Menteri Agama, kan bukan Menteri Agama Islam, kan gitu. Berarti ya nggak apa-apa dia mengucapkan Menteri Agama, kan bukan Menteri Agama Islam. Dan aturan kita bukan aturan Islam. Tapi kan ada pendapat yang kemudian memperbolehkan. Oke, kita mau hormati kalau ada pendapat yang memperbolehkan, walaupun kita tidak ikut-ikutan. Paham kira-kiranya? Itu bagian daripada habits. Kalau nggak enak gimana? Nggak enak tuh bagian habits. Nggak enak tuh bagian habits. Sama kayak ada orang bilang sama saya, saya kerudungan tapi rasanya nggak enak, nggak nyaman. Itu habits. Coba kalau Anda sudah kerudungan sudah berapa bulan. Sekarang sudah kerudungan sudah lama, mau nggak buka kerudung? Rasanya kayak telanjang itu. Betul begitu? Kadang-kadang aja, walaupun kemudian kita nggak sama, kadang-kadang sama mahram kita, rasanya merasa aneh kalau kita buka aurat, buka kemudian kerudung. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah bagian daripada keimanan insya Allah. Karena orang sudah terbiasa, insya Allah dia akan ikhlas. Terima kasih, ini bisa saya sampaikan. Kalau yang salah saya mohon maaf, ada yang baik hanya berasal daripada Allah. Kalau ada yang mau materi, nanti saya kopikan ke panitia. Linknya sudah saya upload, tapi minus film-filmnya. Karena film-filmnya itu nanti banyak banget itu, sekitar 200-an megabyte.
Nah jadi kalau mau versi lengkapnya saya kopikan kepada panitia, nanti silahkan kopi ke panitia. Mau disampaikan, monggo silahkan. Ilmu milik Allah. Kalau ada manfaatnya saya sangat merasa senang sekali dan berharga, dan mudah-mudahan ilmunya nyampe juga ke kami, pahalanya juga nyampe ke kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.